Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rizal. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang lanjutan dari aplikasi Microsoft Excel. Kalau pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang cara menjalankan dari aplikasi Microsoft Excel. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tampilan dan komponen Microsoft Excel, di mana nanti saya akan menjelaskan elemen-elemen yang ada pada tampilan dari Microsoft Excel tersebut. Kita langsung saja masuk kepada aplikasinya. Kita klik 2 kali Microsoft Excel 2016, masuk lagi di blank workbook. Nah, di sini sudah terbuka aplikasi Microsoft Excel, di mana tampilan dan komponen Microsoft Excel tersebut sudah terlihat. Nah, tampilan penjelasan untuk elemen yang pertama yaitu menu file. Ya, ini menu file, di mana kalau kita klik di sini tersedia mulai dari ada info, ada new untuk membuat lembar kerja yang baru, ada open. Nah, di sini kita bisa membuka pekerjaan yang sudah kita simpan, apakah itu kita simpan pada perangkat komputer kita atau kita simpan secara online. Di sini ada tulis OneDrive. Terus ada menu save. Nah, di sini kita bisa nanti apabila kita sudah bekerja pada Microsoft Excel, kita bisa menyimpannya. Ada juga save as, kita juga bisa menyimpan seperti save tadi. Nah, kita bisa menggunakan print untuk mencetak pekerjaan yang sudah kita kerjakan. Kita bisa men-share, membagikan pekerjaan kita. Oke. Nah, kita bisa mengekspor. Apakah pekerjaan tadi yang dari Excel kita mau ekspor ke file PDF? Nah, bisa. Nah, bisa kita publish. Kalau kita klik ini maka aplikasi akan tertutup. Ada juga di sini menu akun, ada juga option. Oke. Baiklah, kita lanjut saja. Nah, itu tadi menu file. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada yang berikutnya yaitu Quick Access Toolbar. Nah, ini di sini dia. Quick Access Toolbar yang terdiri dari tombol yang dapat mempercepat kerja kita. Isinya hampir sama dengan perintah-perintah yang ada di menu file tadi. Jika kita ingin melihatnya langsung, kita bisa menekan tanda panah. Ya, di sini ada tanda panah, kita klik. Nah, ini bisa kita lihat semua. Menunya sama seperti menu-menu yang ada pada menu file tadi, ada new, open, save. Cuma ada tambahan-tambahan menu. Oke. Ini bermaksud apabila kalau kita centang maka menu akan muncul pada pojok kanan atas ini. Oke, itu yang kedua yaitu Quick Access Toolbar. Oke, yang berikutnya ada menu bar, di mana menu bar tersebut terdiri dari perintah atau menu utama dari Microsoft Excel. Ada home, nah ini home. Berikutnya ada insert, ini menu-menunya. Ada pack layout, ada formula, ini menu-menunya, formula, ada data, ada review dan view. Oke, itu untuk menu bar. Jadi diingat, menu bar terdiri dari home, insert, pack layout, formula, data, review dan view. Nah, itu tadi formula bar. Berikut ada title bar yang berisi nama file. Nah, ini title bar ya, berada di tengah atas. Title bar berisi nama file dan program aplikasi yang sedang aktif. Nah, ini program aplikasi yang sedang aktif. Ini title bar namanya. Oke. Berikutnya ada toolbar. Nah, toolbar itu perhatikan, toolbar adalah isian dari menu bar tadi. Ini dia toolbar. Misalkan kalau di home itu mulai ada dari cut, copy, format painter,
wrap text, merge and center, conditional formatting, format as table, cell style, insert, delete format, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini yang dikatakan toolbar. Masing-masing menu bar memiliki toolbarnya masing-masing. Pack layout ini ada juga toolbarnya, formula kita bisa lihat toolbarnya, data, review, dan view. Oke. Berikut ada tombol ukuran. Nah, ini tombol ukuran. Oke. Nah, yang pertama ini ada minimize. Oke, ini tombol minimize. Ada juga tombol yang berikutnya restore down. Oke. Berikutnya ada lagi tombol untuk menutup aplikasi. Nah, jadi perhatikan, saya ulang kembali. Tombol ukuran ini digunakan untuk mengatur ukuran jendela kerja. Oke, misalkan kalau kita klik restore down, nah ini yang terjadi jendelanya. Oke, kalau kita kembalikan, kita klik kembali maximize. Oke, nah misalkan jendela ini kita mau hilangkan sejenak karena kita mau buka aplikasi lain, kita bisa klik minimize. Nah, itu hilang, tapi aplikasinya muncul di sini. Oke, nah, kalau ingin memunculkan kita klik. Oke, itu tadi tombol-tombol ukuran. Oke, berikutnya ada elemen name box. Oke, ada elemen name box, di mana pada elemen name box ini nama sel yang sedang aktif akan ditampilkan pada name box tersebut. Nah, di sini mengapa tertulis E11? Karena sel yang aktif ini dikatakan sel, kotak hijau tebal ini dikatakan sel. Tertulis E11 karena sel tersebut aktif pada kolom E. Kita bisa lihat ini kolom E. Kolom E. Saya ulang kembali. E11 ya. E11, enter. E11. Perhatikan tertulis di name box bahwasanya sel aktif itu ada pada kolom E dan baris ke-11 ini. Kolom E dan baris ke-11. Apakah kita bisa ganti langsung pada name box? Boleh. Misalkan kita mau buat sel aktif itu ada pada kolom J. Jadi kita tinggal ketikkan saja huruf J, terus kita inginkan di barisan mana, misalkan barisan 7. Jadi kita langsung ketik saja angka 7, J7, terus enter. Maka sel yang aktif akan langsung berpindah ke kolom J dan baris ke-7. Itu untuk elemen name box. Oke. Berikutnya ada formula bar. Nah, di formula bar ini nanti kita bisa mengedit data pada sebuah sel. Nah, misalkan di sel tadi J7 di sini kita mengisikan data dengan tulisan misalkan data. Nah, maka elemen formula bar juga akan tertulis data. Karena ini adalah isian yang aktif pada sel tersebut. Oke, data. Misalkan kita mau edit dari formula bar, itu bisa. Kita tinggal klik saja dan kita bisa edit, atau kita bisa tambahkan datanya atau kata-katanya. Data kamu. Oke, kita bisa lihat. Nah, di sini sudah ada tulisan data kamu. Nah, itu tadi untuk elemen formula bar, di mana kita bisa mengedit data pada sebuah sel. Oke, berikut ada sel aktif. Nah, sel aktif adalah tempat untuk menuliskan atau mengedit data dan dikelilingi oleh garis batas yang lebih tebal. Nah, ini sel. Sudah tadi saya katakan ini adalah sel, tempat kita untuk menuliskan atau mengedit data, di mana dikelilingi oleh garis batas yang tebal. Ini garis batas dikelilingi oleh garis batas yang tebal, itu disebut sel. Berikut
ada kolom. Nah, ini kolom. Kolom, perhatikan, setiap kolom memiliki nama berdasarkan abjad dari kolom A sampai nanti kolom Z. Ini kolom. Dari tadi kolom A sampai ke kolom Z. Perhatikan. Oke, berikut kalau tadi ada kolom, berikut ada baris. Nah, ini baris. Perhatikan, untuk setiap baris memiliki nama berdasarkan angka. Nah, berdasarkan angka mulai dari angka 1 sampai angka 1.048.576. Jadi untuk baris ini, saya ulangi kembali, kalau yang kolom tadi, perhatikan, kalau yang kolom tadi itu dimulai dari huruf A sampai Z. Oke, sampai Z. Ini ada Z, dan bisa kita lanjutkan lagi dengan ada di sini tertulis huruf AA hingga, perhatikan, hingga nanti huruf XX. Salah, saya ulang kembali, XFD. Nah, sini saya tambahkan 1, XFD 1. Oke, ini adalah akhir dari kolomnya. Jadi saya ulangi kembali, untuk kolom, setiap kolom memiliki nama berdasarkan abjad dari kolom A sampai XFD. Nah, kalau abjad tadi kan saya sudah katakan A sampai Z, tetapi bisa kita tambahkan lagi sampai yang paling terakhir itu XFD untuk kolom terakhir. Oke, sementara baris, perhatikan, saya kembali ke A1. Saya kembali ke A1. Sedangkan untuk baris itu dimulai dari angka 1 sampai, perhatikan, sampai pada angka 1 juta. Saya tuliskan sini 1.048.576. Oke, saya ulang kembali, untuk baris itu dimulai dari angka 1 sampai 1.048.576. Kalau saya enter, nah ini akhirnya, tidak akan ada lagi barisan. Oke, jadi untuk Excel itu mulai dari angka 1 sampai pada angka 1.048.576. Oke, berikutnya kita masuk pada tab worksheet. Tab worksheet. Nah, tab worksheet itu yang ini, yang ada sheet, tulisan sheet, bisa dilihat ini sheet. Sheet ini adalah lembar kerja yang bisa kita tambah-tambahkan. Nah, ini ada tombol tambah, new sheet, ada sheet 2, ada sheet 1. Nah, ini tadi sudah ada data kamu. Kalau kita pindah ke sheet 2, nah datanya hilang karena tulisan data kamu tadi itu ada pada sheet 1. Oke, itu tab untuk worksheet. Nah, tab worksheet ini perintah agar kita bisa berpindah ke kertas kerja lain dengan mudah. Nah, ini kita bisa pindah ke kertas kerja lain dengan mudah. Di sheet 1 tadi sudah ada tulisan data kamu, di sheet 2 masih lembar kerja baru. Oke, berikutnya ada insert worksheet. Oke, ada insert worksheet. Insert worksheet tadi itu ini untuk kita menambahkan new sheet. Nah, ini insert worksheet, kita menambahkan sheet baru. Nah, kalau misalkan kita mau menambahkan lembar kerja ketiga atau sheet ketiga, kita bisa klik new sheet tersebut.
tombol plus. Oke, nah sudah ada 3 lembar sheet untuk Excel kita. Oke, berikut ada status bar, di mana status bar ini berfungsi untuk status lembar kerja kita. Nah, status bar ini berfungsi untuk melihat lembar kerja kita. Nah, ini status bar. Ini status bar. Oke, berfungsi untuk melihat lembar kerja kita. Ini sedang ready. Status bar. Oke, sudah tahu tempat wilayah untuk status bar. Berikut ada dokumen area, merupakan lembar kerja yang aktif. Nah, inilah dokumen area. Oke, bisa dilihat, inilah dokumen area yang disebut dengan dokumen area. Untuk yang berikutnya ada elemen horizontal scroll bar, perintah untuk menggeser layar dari kiri atau ke kanan. Nah, ini yang disebut dengan elemen horizontal scroll bar. Berikutnya ada vertical scroll bar, perintah untuk menggeser layar dari atas ke bawah. Nah, ini vertical scroll bar. Oke, berikut ada tampilan layar yang terdiri dari perintah untuk mengubah tampilan layar. Terdiri dari tampilan normal. Oke, ini perhatikan. Saya ulang kembali, tampilan layar yang terdiri dari tampilan normal, juga ada tampilan pack layout, terus ada tampilan pack break preview. Pack break preview. Saya ulang kembali, untuk tampilan layar itu ada 3. Yang pertama ada tampilan normal, berikut ada tampilan pack layout, terus ada tampilan pack break preview. Oke, nah kita uji satu-satu. Nah, kalau untuk normal, nah ini normal ya, yang seperti biasa. Kalau kita klik untuk pack layout, nah ini dia. Perhatikan, gambarnya seperti ini tampilannya. Oke, kalau kita klik lagi yang ketiga, tampilan pack break preview. Nah, ini kita lihat. Nah, ini perhatikan, nanti modelnya begini. Oke, kita kembali pada tampilan normal. Oke, dan yang terakhir ada elemen zoom. Nah, ini zoom, elemen zoom untuk yang berguna untuk perintah untuk memperbesar dan memperkecil tampilan lembar kerja kita nantinya. Oke, ini kalau kita klik tanda min atau kurang, maka tampilannya akan mengecil. Oke, kalau kita tekan lagi zoom in plus, nah itu, maka tampilan akan membesar. Oke. Oke, jadi itu tampilan-tampilan yang ada pada Microsoft Excel. Jadi tampilan tersebut itu saya ulang kembali, mulai dari file tadi. Nah, berikut ada quick access toolbar, ini yang ada pada bagian atas. Terus ada menu bar yang terdiri dari home, insert, pack layout, formula, data, review, dan view. Terus ada title bar. Nah, ini title bar atau judulnya ada di tengah atas, title bar. Terus ada toolbar. Nah, toolbar itu isian dari menu bar tadi. Nah, ini dia. Ini toolbar yang dikatakan toolbar. Tombol-tombol bergambar yang memiliki fungsi tertentu dan digunakan untuk menjalankan suatu perintah dengan cepat dan mudah. Nah, ini dia toolbar. Masing-masing dari menu bar tadi memiliki toolbar. Oke. Berikut ada tadi tombol ukuran, digunakan untuk mengatur ukurannya. Nah, ini minimize, hilang, saya munculkan kembali. Ini
restore down, kita bisa lihat ini ukuran tampilan Windowsnya. Kita klik lagi maximize, kembali normal. Nah, itu tombol ukuran. Berikut ada name box, sudah saya jelaskan juga tadi. Name box, nama sel yang sedang aktif akan ditampilkan pada name box. Nah ini lihat, selnya aktif pada kolom A2, makanya tertulis pada name box tertulis A2. Terus ada formula bar, dimana formula bar nanti kita bisa mengedit data pada sebuah sel. Nah, misalkan sel yang tadi yang sudah diisikan data ini ada pada data J7. Nah ini makanya muncul pada formula bar. Di sini nanti kita bisa mengedit. Berikut ada sel aktif. Nah, sel aktif ini, sel aktif. Perhatikan. Sel aktif tempat menuliskan atau mengedit data. Di mana sel aktif tersebut akan dikelilingi oleh garis tebal. Nah, sel aktif. Berikut ada kolom. Nah, ini kolom tadi. Oke, di mana sudah saya katakan tadi, kolom itu terdiri dari huruf abjad A sampai Z. Dan kita bisa melanjutkannya lagi dari huruf AA, saya ulang kembali, dari Z, AA sampai dengan XFD. Nah, saya ulang kembali sampai dengan abjad XFD. Berikut ada berikut ada elemen baris, di mana elemen baris ini perhatikan dimulai dari angka 1 sampai angka 1.048.576. Oke, saya ulangi kembali. Untuk baris dimulai dari angka 1 sampai 1.048.576. Berikut ada tab worksheet. Nah, ini tadi kan tab worksheet. Ini untuk worksheetnya. Nah, berikutnya ada insert worksheet. Nah, insert worksheet itu yang ini tombol tambah. Ini untuk menginsert atau menambahkan jumlah-jumlah sheet yang kita inginkan. Ini kan tadi ada 3 sheet. Nah, kalau kita mau tekan tombol new sheet, insert sheet, nah, muncul sheet baru. Berikut ada status bar atau status lembar kerja kita. Ini statusnya sedang ready, in ready mode. Ini status. Berikut ada horizontal, perintah untuk menggeser layar dari kiri dan ke kanan. Ini kalau kita mau geser. Ini kalau kita mau ke kanan, kita mau ke kiri. Oke. Berikut lagi ada vertical scroll bar, di mana perintah untuk menggeser layar dari atas ke bawah. Nah, ini dari atas bisa juga kita ke bawah. Oke, berikut ada tampilan layar. Nah, ini terdiri dari perintah untuk mengubah tampilan layar, terdiri dari tampilan normal. Oke, ada tampilan pack layout. Oke, dan yang terakhir ada tampilan pack brick preview. Oke, kita kembali ke normal. Dan yang terakhir ada zoom. Nah, ini zoom untuk memperkecil dan memperbesar tampilan pekerjaan kita. Oke, itu tadi untuk tampilan dan komponen-komponen yang ada pada Microsoft Excel. Saya akhiri, kita ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi